Untuk selanjutnya simulasi coaching berikutnya yaitu Pak Edi sebagai coach dan Bu Ria sebagai coachnya dan saya sebagai observer atau pengamat. Eh, ada Pak Edi dan Bu Ria, silakan. Selamat malam Bu Ria, bagaimana kabarnya? Selamat malam Pak Edi, alhamdulillah baik, sehat. Gimana Bapak? Kondisinya sudah fit Pak? Alhamdulillah Bu, udah agak baikan. Alhamdulillah. Memang lagi kayaknya cuaca ya Pak ya, ini ya Pak. Iya Bu, kecapean juga mungkin Mbak Bu. Iya, iya. Semangat Pak Edi. Iya Bu. Kita langsung saja ya Bu ya ke sesi tanya jawab. Siap, siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Ria menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Bu Ria diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya gini Pak, saya ada sedikit merasa tegang nih Pak, karena ada beberapa tantangan di pekerjaan saya, membuat saya itu harus mencari solusi lebih efektif lagi Pak. Tentu Bu, saya menghargai kejujuran Ibu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam lagi hari ini, Bu? Ada sih Pak, cuma mungkin nanti di akhir sesi aja kali ya Pak ya? Oke, kalau gitu, Bu. Kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya, Bu ya. Oke Pak, siap-siap Pak, lanjut. Apa tujuan yang ingin Bu Ria capai dari sesi coaching ini? Saya Pak, ingin meningkatkan kemampuan saya dalam, melakukan presentasi saya di depan khalayak ramai atau di depan umum, Pak. Oh, begitu. Baik, Bu. Apa definisi tujuan akhir yang Bu Ria inginkan? Gini Pak, saya itu ingin bisa melakukan presentasi dengan ada rasa percaya diri gitu Pak, dan bisa membuat, para audien tuh terkesan dengan presentasi yang saya tampilkan, Pak. Wah, bagus itu, Bu. Apa ukuran keberhasilan yang Bu Ria inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin bisa melakukan presentasi dengan sangat lancar, tanpa ada rasa gugup, tanpa ada rasa deg-degan yang berkecamuk, campur aduk, serta saya ingin mendapatkan itu Pak, feedback positif dari para audien, Pak. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Bu Ria merasa kesulitan dalam presentasi? Gini Pak, saya itu sering merasa gugup Pak, dan seringkali itu saya lupa kata-kata Pak pada saat saya itu melakukan presentasi Pak. Mungkin karena campur aduk itu ya Pak ya, gugup, kata-kata pun suka buyar-buyar itu Pak. Coba Bu Ria ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul. Nah, rasa takut itu tidak bisa memberikan kesan positif ya Pak ya, kayak kepada audien gitu kan Pak. Itu yang membuat saya gugup Pak. Terkadang saya itu seperti merasa ada tekanan, Pak, untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Jadi tidak bisa plong gitu, Pak, pada saat menyampaikan, Pak. Oke, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Ria tambahkan?
Iya, Pak. Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri sih, Pak, dan terampil pada saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan ini, saya pasti bisa mencapainya, Pak. Baik, Bu Ria. Sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Pak. Terus kemudian saya juga akan berlatih presentasi di depan cermin. Kemudian saya akan mencari feedback dari teman-teman atau mentor-mentor seperti itu, Pak. Wah, bagus itu, Bu. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi tersebut? Kalau prioritas saya sih, Pak, saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan kemudian saya juga akan berlatih ya Pak ya, berlatih presentasi di depan cermin. Terus saya juga percaya bahwa pondasi yang kuat dalam materi dan saya akan melakukan latihan-latihan itu akan membantu saya untuk mengurangi atau mengatasi rasa gugup yang selama ini mendera saya, Pak. Begitu ya, Bu ya. Terus apa strategi yang Bu Ria gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Ibu tersebut? Saya akan ini Pak, mencari referensi materi presentasi-presentasi yang bagus-bagus Pak, yang baik penampilannya juga, terus kemudian, saya akan mempersiapkan slide-slide presentasi-presentasi yang sangat menarik, kemudian saya juga akan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi, terus public speaking-nya Pak, dan gerakan tubuh atau body language. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya, Pak. Wah, itu adalah langkah-langkah yang sangat luar biasa, Bu. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Baik, Bu. Sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat tersebut? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi-materi presentasi dengan baik, Pak. Berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback dari teman dan mentor, Pak. Siapa dan apa yang dapat membantu Bu Ria dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback, dan nanti juga akan membantu saya dalam berlatih presentasi juga, Pak. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan memantik untuk perbaikan diri saya dalam hal memberikan atau, melakukan presentasi dengan baik, Pak. Wah, itu sangat bagus, Bu. Terus bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Saya akan terus berlatih presentasi, Pak, dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, Pak, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif, Pak. Nah, itu baru mantap, Bu. Luar biasa. Makasih ya Pak Edi ya, malam ini sudah meluangkan waktu untuk melakukan coaching dengan saya, Pak. Saya sangat terbantu sekali, Pak, dengan coaching pada malam hari ini, Pak. Sama-sama, Bu Ria. Tetap semangat ya, Bu ya. Semoga berhasil nanti presentasinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ini berkat Bapak juga nih, jadi saya semakin semangat nanti pada saat presentasi. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan bisa memberikan penampilan yang terbaik dalam melakukan presentasi nanti ya Pak ya. Terima kasih banyak loh Pak.
Coaching Iya, malam Bu. hari ini membuat saya lebih bersemangat lagi. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Eh, Terima kasih banyak Pak Edi. Iya, Bu. Selamat Sama-sama. malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mantap Pak Edi, Bu Ria, atas simulasi coachingnya. Pak Edi yang berperan sebagai coach dan Bu Ria sebagai coach. Mantap, mantap. Terkait dengan pengamatan saya atas simulasi coaching tadi, yang pertama tentang tujuan, yaitu menyampaikan tujuan coachingnya sudah jelas, bagus dalam pemaparannya. Kemudian identifikasi terkait memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi si coach, yaitu pertanyaan yang diberikan dapat membuat coach menggali kemampuan yang dia miliki sehingga bisa percaya diri kembali. Kemudian rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dan menyelesaikan permasalahannya. Itu pertanyaan yang diberikan coach oleh Pak Edi bisa membuat si coach Bu Ria mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Itu sudah baik tuh, sudah muncul. Kemudian tanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen si coach dalam merencanakan rencana aksinya. Itu sudah muncul juga terkait komitmen yang akan dilakukan si coach, si Bu Ria tadi dapat mendukung untuk mengatasi masalah si coach, si Bu Ria tadi. Mantaplah penampilannya, alur ceritanya dapat muncul dan simulasi coachingnya dapat berjalan dengan baik, sehingga solusinya dapat ditampilkan. Sekian dari pengamatan saya. Saya kembalikan lagi kepada rekan-rekan semua. Terima kasih. Luar biasa untuk coaching malam ini ya, Bapak Ibu ya. Aplaus loh.